Shalom, hora, selamat pagi untuk kita semuanya. Wanginang, kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dalam pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati dan kuduskan kehidupan kami, agar kami mengerti Tuhan setiap kebenaran-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wanginang, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sapaan firman Tuhan buat kita di hari ini tertulis dalam Mazmur 73 ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita sering melewati masa-masa pergumulan dalam kehidupan kita, tentunya naik turun. Kadang dalam keadaan suka, bahkan keadaan duka pun pernah kita mengalami dalam kehidupan kita. Nah, hal itu juga dirasakan oleh penulis kitab Mazmur. Banyak hal yang menyesak di dalam kehidupannya, banyak hal sukacita, pujian, kerinduan, rasa tertekan, bahkan juga itu dirasakannya dalam pergumulan di dalam doa itu sendiri. Nah, Mazmur ini merupakan ungkapan daripada Asaf, seorang penulis kitab ini yang sedang marah. Dia iri hati, cemburu melihat orang-orang yang di sekitarnya, melihat orang-orang fasik yang di sekitarnya. Namun ketika Asaf itu berusaha mempertahankan hati yang bersih dan tulus, tetapi hidupnya seperti kena tulah. Dia merasa kecewa apa yang dia perbuatnya. Dia melihat orang semakin lebih kaya, orang semakin lebih hebat dari apa yang diperbuat oleh mereka, tetapi dengan kecurangan. Tetapi Asaf mencoba untuk terus bertahan dan mengatakan, siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Dan ini juga melihatkan bagaimana ia tidak menginginkan apapun di sorga dan di bumi selain Allah itu sendiri. Karenanya dia merasakan tanpa Allah hal-hal yang lain yang menarik hati manusia, tetapi baginya tidak menarik sama sekali. Karenanya yang indah baginya adalah Allah dimuliakan sebagaimana haknya jika kita hanya berpegang padanya, puas hanya kepadanya, bukan dihanyutkan dari hal-hal yang lain. Selain itu, selain Engkau tidak ada yang diingini di bumi. Arti ungkapan ini menunjukkan bahwasanya aku mengetahui bahwa Engkaulah kecukupan itu sendiri, bahwa lebih dari cukup bagiku tanpa segala hal-hal yang lain. Karena itu, aku tidak membiarkan diriku diombang-ambing bermacam-macam nafsu, maka melainkan tenang dan puas tentang dirimu ya Tuhan. Ini adalah kesaksian daripada Asaf. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, kita hanya mencari dari Allah hal yang kita sadar kita tidak memiliki, tetapi itu diperlukan dalam kehidupan kita. Semua orang mengakui, kebanyakan orang berpikir pentingnya Allah menolong kita dalam kelemahan kita. Pengakuan yang dilakukan oleh Asaf ini, dia membukakan apa yang tidak milikinya tetapi Allah memilikinya. Karenanya kedekatan yang mengalami Tuhan yang dinyatakannya sungguh sangat dramatis. Kerinduannya hanya dekat Tuhan saja. Dan inilah yang kita rasakan dalam kehidupan kita, dalam menjalani aktivitas kita di pagi hari ini, di hari-hari kita. Baik kita dalam keadaan sehat, baik kita dalam keadaan sakit. Ia juga tidak peduli dengan keinginan manusia pada umumnya, yaitu menambah dengan kekayaan supaya hidup senang di bumi. Ia sudah tidak menginginkan apa-apa lagi di bumi selain Tuhan itu sendiri yang memenuhi segala keperluan dan kebutuhannya. Tuhan mencukupkan dan Tuhan memberikan kesehatan bagi kita menjalani aktivitas kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu pada saat ini. Biarlah firman-Mu Tuhan menguatkan kami Tuhan untuk tetap terus berpengharapan kepada-Mu. Terkhusus dalam pagi hari ini Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu di AKBP Ebenezer Jalan Timur ini. Tuhan memberkati setiap aktivitas dan pelayanan pekerjaan yang mereka amankan daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah itu menjadi berkat sukacita yang dirasakan oleh setiap keluarga-keluarga Kristen di AKBP Ebenezer secara khusus. Inilah doa kami, permohonan kami. Ke dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.